Dan saya tekankan kepada teman-teman untuk menggunakan tips yang saya berikan ini, karena tips yang saya berikan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi teman-teman, dan akhirnya saya sudah berhasil menjadi partner YouTube ataupun tim dari anggota YouTube teman-teman. Assalamualaikum, halo sobat YouTube, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips supaya channel YouTube Anda bisa segera memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Nah, cara yang saya berikan ini atau tips yang saya berikan ini khusus buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang agar bisa segera untuk dimonetisasi. Nah, jadi jika teman-teman yang bertanya, Kak, kenapa video saya itu penontonnya sedikit atau viewernya sedikit? Kak, kenapa video saya itu tidak muncul di beranda YouTube? Atau Kak, kenapa subscriber saya itu tidak bertambah? Kak, kenapa jam tayang saya tidak bertambah? Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir, karena saya sendiri akan berbagi tips berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, tentu cara ini sangat berguna buat teman-teman untuk membantu teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Nah, jika Anda yang penasaran, yuk simak video ini sampai habis. Nah, berdasarkan pengalaman ini, ada 3 tips yang akan saya berikan sesuai dengan apa yang saya lakukan waktu saya sebagai YouTuber pemula ya teman-teman. Nah, dan alhamdulillah dengan menggunakan 3 tips yang saya berikan ini, channel YouTube saya Andi Habib Official sudah berhasil diterima monetisasi. Ya, ini dia teman-teman, channel saya sudah berhasil dimonetisasi dan sudah diterima sebagai partner YouTube tahun 2022. Nah, gimana teman-teman? Pasti Anda ingin sekali kan seperti saya? Nah, tentu dengan keberhasilan saya sekarang ini, itu tidak luput dari dukungan dari teman-teman dan juga para subscriber. Dan juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengamanahkan hal ini kepada saya sendiri. Nah, saya bersyukur kepada teman-teman semuanya sudah membantu saya hingga saya sampai sekarang seperti ini teman-teman. Nah, mungkin ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Maka saya akan membantu teman-teman semua di sini untuk supaya bisa seperti macam saya ini teman-teman, yaitu sudah mulai menjadi YouTuber 2022 teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran, yang tidak sabar lagi dengan tips yang saya berikan ini, Anda sebelum lanjut ke videonya, saya harap kepada teman-teman semuanya untuk subscribe terlebih dahulu dan juga menyalakan lonceng notifikasi di kanan bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Ciao. Nah, untuk tips yang pertama adalah kita harus rajin mengupload video secara konsisten teman-teman. Nah, di sini saya menyarankan minimal dalam 1 minggu kita bisa mengupload 1 video YouTube, teman-teman. Nah, tentu menurut saya untuk tips yang pertama ini itu ya lumayan sulit ataupun susah ya teman-teman. Karena kita harus memikirkan ide setiap harinya teman-teman. Walaupun kita mengupload video 1 minggu 1 kali teman-teman. Makanya di sini saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk memulai channel YouTube atau membuat YouTube, buatlah jenis konten yang ataupun yang senang untuk dibuat kontennya teman-teman, ataupun ide-idenya itu banyak sekali teman-teman. Nah, di sini buatlah channel yang menarik teman-teman, jenis konten yang menarik. Jadi penonton akan mengklik video kita teman-teman, apalagi jenis konten yang kita buat itu belum ada yang membuatnya teman-teman, ataupun masih langka teman-teman. Nah, tentu jika kita membuat channel YouTube ataupun jenis konten yang menarik, maka penonton akan mengklik video kita teman-teman. Nah, maka penonton akan mengklik video kita teman-teman.
Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya teman-teman, yaitu saya mengupload video 1 minggu hanya sekali saja teman-teman. Ya, karena teman-teman bisa berpikir sendiri, karena channel YouTube saya itu adalah jenis konten tutorial seputar Android teman-teman. Pasti teman-teman berpikir masuk akal, karena channel konten tutorial itu adalah konten yang susah dibuat teman-teman. Nah, maka saya itu mengupload video hanya 1 kali dalam seminggu saja teman-teman. Dan alhamdulillah dengan 1 minggu 1 kali upload saya sudah berhasil mencapai 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber hanya dalam waktu beberapa bulan saja teman-teman. Nah, teman-teman tidak percaya kan, saya padahal menguploadnya hanya 3 menit rata-rata video saya teman-teman. Dan yang paling tinggi itu hanya 6 menit saja teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman yang mau mengupload secara konsisten teman-teman, minimal ya 1 minggu sekali pun boleh teman-teman. Jadi, tapi jika teman-teman ingin mengupload 1 hari sekali, ataupun setiap hari, ataupun 2 hari sekali, ataupun 3 hari dalam sekali, 1 kali dalam 3 hari gitu ya teman-teman menurut saya. Nah, maaf, itu pun Anda juga boleh teman-teman. Malahan lebih bagus jika teman-teman bisa upload setiap hari. Berarti konten yang kalian pilih itu adalah konten yang belum ada orang buatnya, ataupun idenya itu selalu ada teman-teman. Hari ini konten ini, hari ini konten ini, dan hari selanjutnya pun konten ini teman-teman. Nah, pasti teman-teman itu sangat butuh sekali ide yang banyak teman-teman untuk membuat konten setiap harinya teman-teman. Tetapi di sini teman-teman harus konsisten. Jangan dalam 1 minggu ini kalian uploadnya itu setiap hari teman-teman. Nah, tapi di minggu selanjutnya itu kalian bisa uploadnya, nah misalnya 1 kali dalam 2 hari, 1 kali dalam 3 hari, begitupun selanjutnya. Itu saya sarankan jangan teman-teman. Jika Anda ingin konsisten, konsistenlah serius dengan betul-betul kalian lakukan teman-teman. Jangan kalian lakukan seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, yaitu kalian seling-seling. Yang awalnya dalam 1 minggu upload setiap hari, dan kemudian kalian minggu selanjutnya uploadnya itu seling-seling. Jangan teman-teman, karena itu bisa berbahaya teman-teman. Karena di sebelumnya kita bisa terdeteksi upload setiap hari, dan minggu selanjutnya kita diseling-seling. Nah, itu maka akan terdeteksi oleh YouTube teman-teman. Jadi itu bisa menjadikan penghalang bagi kita untuk mengembangkan channel YouTube kita melalui tips yang pertama ini, yaitu rajin mengupload video secara konsisten teman-teman. Jadi jika teman-teman sering mengupload video secara konsisten, maka video kalian itu akan bertambah di channel YouTube kalian teman-teman. Jadi jika ada penonton yang mengklik video kita, maka selesai menonton video itu mereka akan mengklik channel YouTube kita teman-teman. Mereka akan mengecek tuh satu persatu dari video kita teman-teman. Nah, maka mereka akan menemukan video kita menarik. Nah, pastinya mereka akan mengklik video tersebut ya teman-teman. Nah, tentu ini membantu kita teman-teman dalam mengembangkan channel YouTube kita. Semoga dengan tips yang pertama ini bisa membantu kita dalam memenuhi syarat untuk dimonetisasi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pada tips yang pertama ini. Selanjutnya kita masuk ke next tutorial atau tips yang selanjutnya. Go. Nah, untuk tips yang kedua ini adalah kita harus membuat channel YouTube yang sangat menarik teman-teman. Nah, apalagi channel YouTube yang kita bikin itu adalah channel YouTube yang belum dimiliki oleh YouTuber lainnya teman-teman, yang belum pernah dibuat oleh YouTuber lainnya. Seperti yang saya katakan di video ataupun di tips yang sebelumnya tadi, yaitu di tips pertama, buatlah jenis konten yang menarik penonton teman-teman. Nah, satu lagi, buatlah durasi di video yang kita buat itu agak sedikit panjang dari video durasi yang kita buat sebelumnya teman-teman. Mengapa saya katakan seperti itu? Harus buat durasi yang lebih panjang. Ya minimal ya 10 menit ke atas lah teman-teman. Mengapa katakan seperti itu? Karena jika kita membuat durasi yang panjang lebih dari 10 menit, maka penonton akan menonton video kita itu ya minimal mereka akan menonton ya 5 menit atau setengah dari video yang kita upload teman-teman. Nah, jadi penonton itu bakalan melihat video kita ya setengah dari video kita teman-teman. Pasti minimal seperti itu. Karena jika kita membuat video 3 menit saja, kalian pasti berpikir dengan masuk akal. Mereka pasti akan menonton ataupun menonton video kita itu hanya pasti ya 2 menit lah paling tinggi teman-teman.
itu pun mereka juga biasanya kita skip. Nah, makanya di sini saya sarankan kepada teman-teman, saya tekankan kepada teman-teman, buatlah jenis konten yang menarik teman-teman, yang belum pernah ada orang membuatnya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan kontennya yaitu jenis konten petualangan, memancing, dan juga ada di kebun-kebun sawit gitu teman-teman. Apapun kegiatannya di kebun sawit yaitu tak ataupun mendodos gitu ya teman-teman, mancing. Nah, ini jenis konten yang tiga-tiga saya contohkan ini adalah jenis konten yang disukai oleh penonton. Nah, jadi kalian membuat video itu konten tuh bukan hanya dari jenis umur satu umur saja teman-teman. Contohnya video yang kalian buat itu hanya dibuat oleh anak-anak, ataupun video yang kalian buat itu hanya dibutuhkan oleh orang dewasa. Nah, tentu kalian berpikir, jika kalian membuat konten hanya untuk diseluruhkan kepada sebelah pihak saja, maka penontonnya akan sedikit teman-teman. Jadi buatlah konten yang uh, mengarahkan ke semua umur, misalnya dari mulai anak-anak, orang dewasa, ataupun orang tua teman-teman. Jadi konten kalian itu bisa ditonton oleh semua orang teman-teman, dan disukai oleh penonton. Nah, jadi jika kalian ingin membuat video, buatlah video yang menarik. Dan juga jika kita membuat konten yang saya contohkan tadi seperti petualangan, memancing, ataupun yang saya bilang ada tadi yang yaitu mendodos petualangan. Nah, maka yang menonton video kita itu bukan hanya dari orang Indonesia saja teman-teman, ataupun dari Malaysia. Nah, maka seluruh dunia ini akan menonton video kita teman-teman. Nah, karena video-video jenis konten yang seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah jenis konten yang jarang dijumpai di luar negeri, teman-teman. Pasti saya yakin jika kalian membuat konten yang seperti itu, pasti akan banyak penontonnya, teman-teman. Nah, jadi buatlah konten yang menarik seperti yang saya katakan tadi. Nah, tentang durasi tadi, minimal kalian buat ya 10 menit ke atas. Jadi penonton minimal akan menonton ya 5 menit dari video kalian itu, pasti mereka akan tonton teman-teman. Jika kalian buat itu video menarik, semenarik mungkin teman-teman, maka dengan penonton sering menonton atau banyak menonton video kita, misalnya 5 menit teman-teman. Nah, pasti itu sangat membantu kalian dalam memenuhi syarat untuk monetisasi, yaitu akan menambah jam tayang kalian teman-teman. Dan lagi jika mereka suka dengan video kalian, maka mereka akan subscribe untuk channel kalian. Itu saya yakin sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pada tips yang kedua ini, semoga bermanfaat untuk menaikkan atau memenuhi syarat kalian untuk dimonetisasi. Oke, next kita ke tips yang ketiga teman-teman. Oke, ciao. Nah, kita masuk ke tips yang terakhir nih teman-teman, atau tips yang selanjutnya, yaitu kalian pasti penasaran. Nah, sini untuk tips yang ketiga ini adalah kita harus aktif di YouTube, teman-teman. Maksudnya apa itu teman-teman? Kita harus aktif di YouTube. Ya, betul sekali. Dalam kata arti aktif di YouTube adalah contohnya kita harus rajin menggunakan aplikasi YouTube, teman-teman. Jadi, kalian jangan hanya buka YouTube, upload video, lalu keluar dari aplikasi YouTube lagi. Nah, itu jangan teman-teman. Itu jangan kalian lakukan teman. Ini saya sarankan kepada teman-teman, jika kalian itu YouTuber pemula, kalian masuk ke YouTube, lalu kalian bisa menonton video orang lain di aplikasi YouTube teman-teman. Nah, di situ kalian bisa tonton satu persatu itu, tapi kalian ingat, jangan kalian klik sekali lalu kalian pindah ke video yang lainnya. Itu jangan teman-teman. Saya sarankan kepada teman-teman, jika kalian menonton video di YouTube, tontonlah sampai akhir, ataupun minimal setengah dari video yang kalian tonton itu teman-teman. Jadi misalnya video yang kalian tonton itu 5 menit, bisa kalian tonton 3 menit teman-teman, ataupun yang 10 menit bisa kalian tonton 5 menit teman-teman. Jadi kita akan terdeteksi oleh YouTube, maka kita akan terlihat deteksi oleh YouTube, yaitu sebagai pengguna yang aktif dalam menggunakan YouTube teman-teman. Nah, di dalam video kita menonton video tersebut, kalian juga bisa komen. Selesai menonton video, kalian juga bisa komen di video yang kalian tonton itu teman-teman. Tapi di sini saya sarankan komennya sesuai dengan konten video yang kalian tonton teman-teman. Jadi kalian ketik aja tuh komennya sesuai dengan yang judul yang kalian tonton teman-teman. Nah, tentu setelah membuat ataupun komen video itu, kalian juga bisa klik
kalian bisa like juga konten dari YouTuber tersebut teman-teman. Nah, tentu ketika kita melihat video tersebut, kita komen, lalu pun kita like. Nah, maka kita akan terdeteksi oleh YouTube sebagai pengguna yang aktif dalam menggunakan aplikasi YouTube, teman-teman. Nah, kalian tahu sendiri kan, kita itu bukan artis ataupun orang yang terkenal, teman-teman. Kita itu hanya orang yang biasa yang memulai untuk mengembangkan diri, yaitu dengan cara memulai menjadi YouTuber pemula ya teman-teman. Kita hanya orang biasa yang ingin bercita-cita hanya untuk membantu sesama manusia, teman-teman, dan juga bisa membantu sesama orang tua saya maksudnya ya teman-teman, orang tua kita ya maksudnya teman-teman. Nah, di sini kita akan terdeteksi oleh YouTube sebagai pengguna yang aktif, teman-teman. Jadi jika kita menggunakan tips yang ketiga ini, maka kita akan terdeteksi oleh YouTube sebagai pengguna yang aktif, teman-teman. Nah, teman-teman pastikan sadar diri, teman-teman. Kita itu bukan seorang yang terkenal, kita itu bukan artis ataupun selebgram ataupun tiktokers ataupun youtuber yang sudah terkenal, teman-teman. Kita hanya orang biasa, teman-teman. Nah, jadi jika kita ingin melakukan ini, kita sesudah melakukan ini, kita bisa tonton video yang lainnya satu persatu, teman-teman. Jadi jangan hanya satu video saja yang kita tonton, teman. Kita juga misalnya dalam sehari bisa kita tonton minimal 5 video, kita tonton sampai habis, lalu kita komen. Jangan sebelum menonton videonya, setelah menonton videonya misalnya baru kita klik videonya langsung kita komen langsung keluar. Jangan, teman-teman, maka itu akan berbahaya bagi kita. Maka kita akan dianggap sebagai komentar spam, teman-teman. Itu tidak boleh kita lakukan, teman-teman, karena sangat berbahaya buat channel YouTube kita, teman-teman. Nah, jika kita sudah melakukan cara ini, maka kita akan video kita YouTube akan ditampilkan di beranda YouTube, teman-teman. Maka video kita akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, video kita akan diletakkan di beranda YouTube orang lain, teman-teman, di dunia ini. Nah, maka semua orang bisa menonton video kita. Lalu dengan menggunakan tips-tips yang saya berikan ini akan membantu kita dalam memenuhi syarat untuk dimonetisasi, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman itu saja pada video saya kali ini. Semoga dalam apa yang saya sampaikan kali ini, apa yang saya bagikan tips kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga bisa segera memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Dan saya tekankan kepada teman-teman untuk menggunakan tips yang saya berikan ini, karena tips yang saya berikan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Dan akhirnya saya sudah berhasil menjadi partner YouTube ataupun tim dari anggota YouTube, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video ini membantu bagi teman-teman semuanya. Semoga saya doakan kepada teman-teman semua yang menonton video ini agar segera bisa memenuhi syarat untuk dimonetisasi, teman-teman ya. Semoga kalian semua bisa berkembangkan channel YouTube kalian. Semoga kita semua ini bisa menjadi orang yang sukses dimulai dari YouTube ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu pada video tutorial kita ataupun video tips kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga channel YouTube-nya bisa berkembang dan bisa dimonetisasi, dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, teman-teman. Oke, jika ada saran dan komentar, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah video ini, teman-teman. Buatlah komentar yang jujur dan juga sarannya yang bagus, yang positif ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pada video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan videonya, saya harapkan untuk like, komen, dan juga subscribe video ataupun channel ini, teman-teman. Oke, sekian dari saya. See you next video and bye-bye.